Terpujilah Allah kita yang baik, yang senantiasa menyatakan kasih-Nya dan kebaikan-Nya bagi kita. Kita agungkan Dia selalu dalam seluruh perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang padamu bersyukur, mengagungkan Engkau untuk seluruh kehidupan yang tetap kami nikmati dan rasakan hingga saat ini. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, biarlah dalam tuntunan-Mu kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 62 sampai 68. Korban pentabisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaat yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hamba-Nya dan kepada orang Israel umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, merespons kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jika Anda merasakan keberhasilan atau kesuksesan meraih segala yang Anda impikan, maka kepada siapakah Anda mengucapkan syukur sebagai respon dari sukacita Anda? Saudara-saudara, terhadap Allah Salomo mempersembahkan korban syukurnya. Hal itu dilakukannya sebagai respon Salomo terhadap Allah yang telah menyediakan tempat perhentian untuk umat-Nya. Tempat perhentian terhubung dengan berdirinya bait Allah, sekaligus menegaskan bahwa janji Allah kepada mereka terus dinyatakan. Selain itu, saudara, kepada mereka telah diberi hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka, serta mengangkat Salomo menjadi raja untuk memerintah mereka. Untuk itulah mereka melakukan ibadah raya selama 7 hari. Salomo menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, dan hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudara, Salomo dalam permohonannya sangat sadar bahwa tanpa anugerah dari Allah tidak mungkin Israel bertahan hidup. Dari perayaan yang dilakukannya itu, maka Salomo bersama seluruh rakyat merespon kebaikan Tuhan
dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban keselamatan. Saudaraku, lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga sudah merespon kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadikan kehidupan kita sebagai kesaksian yang dapat diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Dalam Kristus, saudara, kita telah menerima dan menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu, sebagaimana firman Tuhan Kolose 3 ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari terus merespon kebaikan Tuhan, bersyukur, sehingga apa yang kita nikmati semuanya kita kembalikan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami merasakan kebaikan Tuhan. Ada banyak sukacita, keberhasilan, kesuksesan yang kami nikmati, yang semua itu berasal dari Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Kami percayakan hidup kami dalam kuasa Tuhan. Di dalam tangan-Mu lah kami akan merasa kehidupan tenang. Karena itu berkati anak-anak kami, mereka akan menghadapi semester Tuhan. Berikanlah hikmat dan kepandaian agar mereka dapat menghadapi semester dengan baik. Juga pertumbuhan mereka Tuhan berkati, masa depan mereka Tuhan yang jamin. Berkatilah pekerjaan kami, berikanlah kemampuan agar kami mengerjakan dengan sukacita. Biar damai sejahtera-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberkati Tuhan untuk seluruh kehidupan kami dengan pergumulan yang kami rasakan. Untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang berduka, hiburkan dan hiburkan. Untuk mereka dalam berbagai masalah, tantangan, Tuhan berikanlah kekuatan dan jalan keluar. Apapun terjadi, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Juga ketika kami bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita kami. Para orang tua kami dalam usia indah, oh Tuhan, berikan gairah, semangat, kesehatan yang baik, agar mereka selalu menjalani hidup ini dan bersyukur kepadamu. Dan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini, jamah hidup mereka dan beri semangat agar mereka terus setia mendengarkan firman-Mu dan datang pada Tuhan memuliakan Engkau. Engkau berkati bangsa Indonesia, negara kami, biar kami tetap tentram dan damai. Dan para pelayan-Mu juga Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami dan ampuni dosa kami. Kami bermohon di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.